serangan umum 1 Maret tahun 1949. Ternyata yang memimpin serangan umum 1 Maret tahun 1949 ke Yogyakarta untuk mengusir pasukan Belanda bukan saya, tetapi Letnan Kolonel Soeharto atau Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pasti seluruh rakyat Indonesia sudah mengenal Presiden Soeharto. Saya juga sudah mengenal beliau sejak tahun 1982. Tapi sayang sekali beliau tidak mengenal saya. Walaupun Soeharto masa akhir jabatannya diakhiri dengan unjuk rasa karena diduga melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun kita tidak bisa melupakan begitu saja jasa-jasanya yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita harus melupakan segala kesalahannya. Tapi kita harus mengingat dan mengenang jasa-jasanya bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa lalu. Karena siapapun dia, pemimpin negara, pasti melakukan kesalahan. 3 jasa-jasa Pak Harto bagi negara Republik Indonesia, diantaranya pemimpin serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta yang diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Jenderal Sudirman. Kemudian Panglima Mandala tahun 1962, yaitu pembebasan Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda, yang pada akhirnya Irian Barat masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Irian Barat ini kemudian berubah nama menjadi Irian Jaya. Pada zaman otonomi daerah tahun 1999, Irian Jaya berganti nama menjadi Papua. Kemudian penumpas pemberontakan PKI tahun 1965 di Jakarta. Maijen Soeharto dan pasukannya berhasil menghancurkan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena keberhasilannya menumpas pemberontakan PKI tahun 1965, Indonesia pun selamat dari ancaman komunis dan PKI itu hancur oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Pancasila juga selamat dari ancaman komunis, sehingga Pancasila tidak bisa digantikan menjadi dasar ideologi yang berpaham komunis. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto yang menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Serangan umum 1 Maret itu bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Perundingan itu memiliki tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Walaupun serangan umum 1 Maret 1949 itu belum berhasil,
Namun pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Sejak agresi militer Belanda yang kedua, tanggal 19 Desember tahun 1948, Yogyakarta pada waktu itu yang telah diduduki oleh militer Belanda berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI selama 6 jam. Pasukan TNI dan pasukan Belanda bertempur selama 6 jam. Baik pasukan TNI dan pasukan Belanda telah menjadi korban pada pertempuran itu. TNI bertempur dan menyerang tentu saja untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia. TNI tidak rela kalau kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dikuasai oleh bangsa Belanda. TNI berjuang mati-matian, walaupun sampai mengorbankan jiwa dan raganya. Serangan umum 1 Maret 1949 itu sangat dahsyat, dan filmnya pun terkenal dengan nama Janur Kuning. Bahkan karena pentingnya serangan umum 1 Maret 1949 itu bagi bangsa Indonesia, sehingga setiap tanggal 1 Maret melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 ditetapkanlah setiap tanggal 1 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 ini diperingatilah sebagai Hari Penegakan Kedaulatan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo.